Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Tri Murtini SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik. Perkenalkan, nama saya Indah Rahmawati. Saya dari Rombel 3 Universitas Negeri Semarang, mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya terkait profiling peserta didik. Untuk profiling peserta didik pada kali ini saya mengambil dua siswa dari kelas 3. Yang pertama ada siswa IDS tempat tanggal lahir Semarang 17 Januari 2014 dan ada NZK lahir pada tanggal 14 September 2013 di Semarang. Alasan saya memilih kedua siswa tersebut untuk dikaji lebih lanjut terkait profiling mereka karena pada saat observasi di dalam kelas dan di luar kelas saya menemukan beberapa hal yang menarik dan tentunya menjadi sebuah kelebihan dan kekurangan bagi diri mereka masing-masing. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas di pembahasan selanjutnya. Yang pertama adalah tentang perkembangan fisik. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan siswa NZK yang berumur 10 tahun dan IDS yang berumur 9 tahun, terlihat adanya perbedaan yang signifikan. Siswa NZK lebih tinggi dan lebih besar daripada siswa IDS. Siswa NZK mempunyai tinggi 135 cm dan berat badan 30 kg. Siswa IDS mempunyai tinggi badan 129 cm dan berat badan 25 kg. Untuk lingkar kepala, siswa NZK adalah 30 cm dan untuk siswa IDS adalah 27 cm. Siswa IDS lebih mumil dan kecil karena memang dari segi usia berada di bawah siswa NZK sesuai dengan pendapat Kesuma pada tahun 2019 yang menjelaskan bahwa usia setiap manusia juga akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan fisik seseorang. Selain itu, faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik anak juga sangat berpengaruh, yaitu dari faktor eksternal dan juga faktor internal. Seperti kenyataan yang kita tahu bahwa anak jika tanpa asupan gizi makanannya cukup dan lengkap, maka pertumbuhan fisik akan terhambat. Dengan kata lain, setiap anak harus mempunyai asupan yang lengkap supaya perkembangan fisiknya mencapai dengan semestinya. Untuk selanjutnya adalah tentang perkembangan kognitif pada siswa. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan siswa dan guru kelas 3 menjelaskan bahwa terdapat perbedaan faktor yang mempengaruhi kedua siswa sebagai sampel observasi dan wawancara. Di antaranya adalah faktor dari dalam diri sendiri dan faktor lingkungan keluarga, kesehatan, dan faktor minat serta motivasi dalam mengikuti proses pembelajaran. Siswa NZK yang mempunyai kemampuan kognitif rendah dalam hal ini dikarenakan faktor kesehatan dari dalam diri sendiri, yaitu kurangnya kemampuan diri untuk berkembang sesuai dengan umurnya. Keterlambatan dalam proses perkembangan ini menjadikan siswa mengalami kesulitan dalam berbicara, kesulitan dalam menulis dan membaca, serta kesulitan dalam proses memahami pembelajaran yang disampaikan. Secara fisik, siswa NZK ini tidak ada permasalahan. Semua fisik tumbuh dengan baik, sehingga untuk motorik dasar dan motorik halus dari NZK dapat digunakan dengan baik. Selain faktor tersebut, faktor dari lingkungan keluarga NZK ini menjadi salah satu faktor yang mendominasi, yaitu untuk yang pertama adalah orang tua yang broken home, sehingga siswa NZK ikut dengan ibu. Namun, ibu NZK yang mengetahui bahwa anaknya mempunyai kekurangan dalam tumbuh kembang sehingga berniat untuk tidak menyekolahkan NZK, sehingga nenek NZK berinisiatif dan tetap semangat memberikan motivasi untuk menyekolahkan NZK. Motivasi sangat mempengaruhi siswa untuk menjadi lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran, serta dukungan dan perhatian dari orang-orang terdekatnya menjadi hal yang sangat diperlukan untuk menumbuh kembangkan kemampuan siswa.
pada hasil belajar siswa yang membutuhkan pendampingan tersebut, guru sudah semaksimal mungkin selalu memberikan motivasi dan pengajaran serta pembentukan karakter yang baik. Dalam mengajar, guru sudah menggunakan media pembelajaran yang kreatif, inovatif, serta berbasis teknologi. Sudah menggunakan strategi dan model pembelajaran yang dapat meningkatkan kepercayaan diri dan keaktifan setiap siswa. Selain kekurangan dan faktor dari dalam diri tersebut, ada hal lain yang membuat rendahnya hasil belajar siswa. Salah satunya adalah tidak semua siswa bisa fokus mendengarkan guru pada saat menerangkan materi pelajaran dan tidak menyukai materi yang disampaikan, sehingga mengakibatkan hasil belajar yang tidak maksimal. Sedangkan untuk siswa IDS memiliki pemahaman yang baik dalam aspek semua mata pelajaran di kelas, pengetahuan dalam materi sangat baik dan sering mendapatkan nilai yang bagus, sehingga mendapatkan peringkat pertama pada kelasnya. Selain itu, siswa IDS mempunyai dukungan dan motivasi dari orang-orang terdekatnya, sehingga kemampuan kognitif siswa dalam pembelajaran di sekolah bisa maksimal. Untuk selanjutnya adalah tentang gaya belajar. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, siswa NJK lebih melakukan gaya belajar yang melibatkan gambar dan video, karena dengan melalui visual mereka dapat menyimpan materi lebih baik ketika memori disajikan dalam media yang memaksimalkan indera penglihatan seperti gambar, diagram, atau grafik. Gaya belajar visual lebih mampu untuk membaca buku, jurnal, atau koran untuk menambah informasi, karena siswa NJK tergolong siswa yang pendiam dan masih kesulitan dalam membaca dan menulis, sehingga siswa NJK dapat memahami pelajaran dengan dalam bentuk audio visual. Sedangkan untuk siswa IDS termasuk siswa yang unik dan aktif. Siswa IDS bisa melakukan gaya belajar secara auditory, karena siswa IDS sering berbicara saat dia belajar, membuat bibir bergerak saat membaca, serta mampu dalam bercerita, berbicara menggunakan ritme yang bagus. Selain melakukan gaya belajar secara auditory, siswa IDS juga menggunakan gaya belajar kinestetik, karena siswa IDS lebih mampu belajar dengan menggunakan fisik, lebih mampu dalam bermain peran, lebih suka mengerjakan proyek, dan lebih suka bergerak. Siswa IDS juga mempunyai kelebihan dalam bidang keolahragaan, karena siswa IDS yang sangat suka aktif, suka bergerak, dan gesit seperti itu. Selanjutnya adalah tentang perkembangan bahasa. Berdasarkan hasil wawancara dan dikuatkan dengan observasi, siswa IDS sudah menggunakan bahasa yang baik dalam berkomunikasi, berani menyampaikan pendapat di dalam kelas, dan sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pada saat proses pembelajaran dilaksanakan, siswa IDS menyimak dengan baik dan memberikan timbal balik dengan guru. Hal ini sesuai dengan pendapat Mifroh pada tahun 2020 yang menjelaskan bahwa multiply of class bisa juga disebut pelipat gandaan benda, yaitu suatu saat anak mampu melibatkan pengetahuan tentang menggabungkan suatu grup atau jenis, dan juga mampu untuk memisahkan suatu benda dari grup dan jenisnya. Akan tetapi, kemampuan dalam memahami ini oleh anak masih terbatas. Ia hanya mampu memahami pada benda-benda yang sifatnya nyata. Kemudian, untuk siswa NJK terlihat kurang menguasai berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia. Siswa NJK cenderung pendiam dan tidak berani bertanya ataupun berpendapat. Meskipun demikian, siswa NJK saat diajak berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia, mereka dapat dengan mudah mengerti. Namun, siswa NJK sedikit kesulitan untuk membalas menggunakan bahasa Indonesia. Bisa dikatakan perkembangan bahasa untuk bahasa Indonesia tergolong pasif. Dalam berkomunikasi dengan siswa lain, NJK tidak berani untuk memulai pembicaraan dan hanya diam dan belum mampu berpikir logis. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Nelwati pada tahun 2022 yang menjelaskan bahwa usia 7-11 tahun pada tahap operasional konkret
yang seharusnya siswa mulai berpikir logis dan sistematis untuk memecahkan masalah. Kemudian ada perkembangan sosial emosional. Berdasarkan hasil wawancara dan yang dilakukan kepada siswa kelas 3 melalui angket dan kuesioner dan juga pengamatan secara langsung, saya mendapatkan hasil yaitu perkembangan sosial emosional anak di kelas 3 khususnya pada sampel siswa dalam penelitian ini. Siswa IDS dalam kegiatan belajar pada kelas dan di luar kelas pada saat bermain dengan teman sebayanya cukup baik, di mana setiap anak dapat berinteraksi dengan baik dan juga sering dijumpai peserta didik membantu peserta didik yang lain. Baik saat kesulitan belajar dengan menjelaskan kembali materi yang tidak dapat dipahami oleh siswa lain, atau juga membantu siswa lain saat tidak memiliki alat tulis dengan cara meminjaminya. Dalam keadaan saat di dalam kelas, siswa IDS memiliki rasa semangat belajar dan rasa ingin tahu yang tinggi, atau bisa dikatakan anak tersebut termasuk dalam anak yang aktif saat pembelajaran di kelas ataupun peka terhadap lingkungan sekitar dan ingin mempelajarinya sesuai dengan kemampuannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Mokalu pada tahun 2020 yang menjelaskan bahwa pada tahap usaha versus inferioritas terjadi pada usia 6-10 tahun dibutuhkan dorongan untuk mengetahui dan berbuat terhadap lingkungan sangat besar. Tetapi di pihak lain karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuannya, kadang-kadang dia menghadapi kesukaran, hambatan, bahkan kegagalan. Oleh karena itu, hal penting yang harus diperhatikan para orang tua dalam tahap ini adalah dengan mengembangkan kemampuan bekerja keras dan menghindari perasaan rasa rendah diri. Namun, siswa NZK kurang aktif dikarenakan kurang berinteraksi dengan teman sebayanya dengan baik dan cenderung pendiam. Selain itu, siswa tidak percaya diri disebabkan karena siswa NZK merasa tidak dapat berkompeten dan tidak produktif. Yang terakhir adalah tentang perkembangan moral. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan siswa IDS, kecenderungan untuk menerima, mentaati sistem peraturan. Siswa ini mentaati aturan sekolah dengan baik. Pada saat pembelajaran memahami dan melaksanakan perintah dari guru dengan baik juga. Siswa IDS juga gemar bermain untuk menghormati ketentuan-ketentuan dalam suatu permainan. Siswa NZK dalam kelas terkadang dia memperhatikan guru namun tidak memahami apa yang dimaksud sehingga guru harus mengajarinya sendiri. Mendampingi siswa tersebut setelah menerangkan kepada siswa lain. Namun siswa NZK tidak pernah mengganggu ataupun membuat kegaduhan, baik di dalam kelas ataupun di luar kelas. Hanya saja, siswa NZK mempunyai kepribadian yang perlu bimbingan lebih. Misalnya, pada saat meminta bantuan, siswa NZK tidak berani untuk bilang tolong ataupun menyebut sapaan misalnya adalah Bu. Selama di kelas 3 sampai sekarang, satu semester siswa NZK baru bisa manggil ibu gurunya dengan sapaan Bu. Usia NZK dan IDS ini berada pada level 2 tahap 3 yang menjelaskan bahwa menghargai kepedulian dan nilai-nilai terhadap orang lain dikarenakan ingin terlihat baik dan mengadopsi standar moral orang tua mereka, sehingga lingkungan keluarga juga dapat menjadi pondasi utama dalam pembentukan moral yang baik bagi anak. Berikut adalah dokumentasi berupa foto pada saat saya melakukan observasi dengan siswa dan wawancara dengan siswa ataupun observasi dan wawancara dengan guru dan pada saat proses pelaksanaan pembelajaran. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perkembangan belajar merupakan berubahnya perilaku seseorang akibat pengalaman-pengalaman tersebut merupakan hasil dari proses belajar
Pada prosesnya, hasil belajar dipengaruhi oleh dua faktor. Antara lain ada faktor internal yang berasal dari dalam diri siswa dan faktor eksternal yang berasal dari luar diri siswa, meliputi lingkungan siswa belajar atau kelas dan juga sekolah tempat peserta didik belajar. Lingkungan keluarga, lingkungan sosial, guru, pelaksanaan pembelajaran dengan teman sekolah. Metode dan media mengajar guru juga berpengaruh kepada hasil belajar anak karena bagaimana metode guru saat menerangkan materi berdampak pada pemahaman siswa terhadap materi yang dijelaskan. Peran guru sendiri sebagai seorang pendidik dan pengajar serta fasilitator. Perkembangan bahasa menurut ahli berkaitan dengan perkembangan kognitif. Anak yang memiliki perkembangan kognitif yang baik cenderung memiliki kemampuan bahasa yang baik juga. Begitu juga dengan perkembangan sosial emosional. Perkembangan ini saling terkait dan memiliki hubungan linier. Kemudian, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis identifikasi perkembangan kognitif, emosional, psikososial dan moral, saran yang dapat direkomendasikan adalah dibutuhkan pemilihan model pembelajaran yang dapat untuk memanajemen kelas yang baik untuk mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, guru harus mempelajari terlebih dahulu karakteristik materi serta karakteristik siswa itu sendiri. Baiklah, sekian presentasi dari saya terkait pemaparan dan pembahasan tentang profiling peserta didik. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.